Materi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman. 1. Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. Peraturan Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Komponen standar pelayanan. A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, service point, meliputi 1. Persyaratan. 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur. 3. Jangka waktu pelayanan. 4. Biaya tarif. 5. Produk pelayanan. 6. Penanganan pengaduan. Saran dan masukan apresiasi. A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan, manufacturing, meliputi 1. Dasar hukum. 2. Sarana dan prasarana, dan atau fasilitas. 3. Kompetensi pelaksana. 4. Pengawasan internal. 5. Jumlah pelaksana. 6. Jaminan pelayanan. 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. 8. Evaluasi kinerja pelaksana. 2. Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan, sesuai tupoksi masing-masing. 3. Pengetahuan terkait lembaga Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha miliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 1. Kepatutan. 2. Keadilan. 3. Non-diskriminasi. 4. Tidak memihak. 5. Akuntabilitas. 6. Keseimbangan. 7. Keterbukaan dan 8. Kerahasiaan. 4. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi. Terdapat 10 bentuk maladministrasi menurut Ombudsman RI berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan sebagai berikut. 1. Penundaan berlarut. Unduh delay. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan memberikan pelayanan dengan mengulur-ulur waktu penyelesaian administrasi atau masalah tanpa adanya suatu keterangan yang jelas. 2. Tidak memberikan pelayanan. Ciri-cirinya pelaksana layanan tidak mengerjakan permohonan atau permintaan layanan, padahal masyarakat sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Sudah semestinya kewajiban petugas pelayanan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 3. Tidak kompeten. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan publik memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik atau menugaskan petugas yang tidak sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas atas perintah atasan secara langsung. 4. Penyalahgunaan wewenang. Ciri-cirinya pelaksana layanan dengan sewenang-wenang melanggar peraturan dalam memberikan layanan yang terhubung pada kepentingan pribadi atau kelompok lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Permintaan imbalan. Ciri-cirinya petugas meminta uang atau barang kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik, atau petugas menjalin kesepakatan dengan masyarakat apabila mereka terdata dalam suatu program pemerintah mereka berhak menerima fee, bonus. Selain itu, pelaksana pelayanan publik yang melakukan korupsi sehingga berdampak pada kualitas pelayanan juga termasuk permintaan imbalan. 6. Penyimpangan prosedur.
Ciri-cirinya pelaksana layanan tidak mematuhi standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan publik yang memberikan keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. 7. Bertindak tidak patut. Ciri-cirinya pelaksana layanan bertindak secara tidak wajar, tidak sopan, dan tidak pantas. Selain itu, kekerasan verbal dapat dikatakan perbuatan tidak patut, seperti memberikan kalimat umpatan kepada pengguna layanan. 8. Berpihak. Ciri-cirinya pelaksana layanan membuat keputusan atau tindakan dengan menguntungkan pihak lain, sehingga berujung pada pelanggaran standar operasional prosedur yang ditentukan. 9. Konflik kepentingan. Ciri-cirinya pelaksana layanan tidak dapat bekerja secara profesional karena memiliki kepentingan pribadi, sehingga pelayanan diberikan tidak objektif dan tepat. 10. Diskriminasi. Ciri-cirinya pelaksana pelayanan tidak memberikan pelayanan secara sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, penyakit, dan sebagainya. 5. Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal rentan. Beberapa elemen bangunan publik umum yang harus aksesibel bagi difabel sesuai dengan ketentuan teknis antara lain: A. Area parkir, tempat parkir kendaraan dan daerah naik turun untuk kendaraan difabel. B. Jalur pedestrian, jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara aman, nyaman dan tak terhalang. C. Jalur pemandu, jalur yang digunakan bagi pejalan kaki, termasuk untuk difabel, yang memberikan panduan arah dan tempat tertentu. D. Kamar kecil, fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan difabel. E. Lift, alat mekanis elektris yang digunakan untuk pergerakan vertikal di dalam bangunan. F. Pancuran shower, fasilitas mandi dan pancuran yang mengakomodasi kebutuhan difabel. G. Perabot, barang-barang perabot atau furnitur bangunan. H. Perlengkapan dan peralatan, semua perlengkapan dan peralatan bangunan seperti alarm, tombol stop kontak, dan pencahayaan. I. Pintu, tempat masuk keluar halaman atau bangunan yang mengakomodasi kebutuhan bagi difabel. J. Rambu, tanda-tanda bersifat verbal, dapat didengar, bersifat visual, dapat dilihat, atau tanda-tanda yang dapat dirasa atau diraba. K. Ram, jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 5. 1. Ombudsman berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 10. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.